Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, maba'ad. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifahalukum para santri sekalian, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menuntut ilmu. Para santri sekalian, baik ya. Insya Allah pada kesempatan ya kali ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting khususnya di bulan Ramadan. Ya, kita ambil tema pada video kali ini, ya ini temanya atau judulnya Ramadan Syahrul Quran, atau kita terjemahkan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Para santri sekalian, bulan Ramadan ya adalah bulan yang sangat mulia, yang memiliki nama yang sangat beragam. Ya, ada yang menyebutnya dengan Syahrul Siyam atau bulan puasa, ada juga yang mengatakan Syahrul Shadaqah, ya bulan bersedekah, dan ada juga ya yang menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran. Para santri sekalian, ya, disebut bulan puasa ya karena memang pada hari tersebut para hamba Allah Subhanahu wa taala diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat penting, yaitu puasa ya. Kemudian bulan Ramadan juga ya disebut sebagai bulan sedekah karena memang ya Rasulullah dan para sahabat adalah dulu ya merupakan termasuk orang-orang yang dermawan, dan bahkan kedermawanan mereka akan bertambah besar ya ketika datangnya bulan Ramadan. Para santri sekalian, dan disebut juga dengan ya bulannya Al-Quran karena memang pada bulan inilah ya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Quran yang agung. Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ya, yang letaknya kita tahu bahwa Baitul Izzah ada di atas langit ya. Para santri sekalian, dalilnya mana? Ya, dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Quran surah ya Al-Baqarah ya ayat 185. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, jangan lupa nanti dihafal ya. Yang artinya para santri sekalian bahwa bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, keterangan-keterangan yang nyata yang memberikan petunjuk kepada kebenaran, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Para santri sekalian, selain itu juga disebutkan ya atau disebut bulan Al-Quran karena memang pada bulan Ramadan ini malaikat Jibril ya sang penyampai wahyu datang setiap malam mengingatkan, memerintahkan dan menemani Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya ya. Jadi begitulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Para santri sekalian, kemudian pengkhususan malaikat Jibril pada bulan Ramadan tentu menjadi isyarat kuat ya. Isyarat kuat apa? Bahwa bulan Ramadan benar-benar waktu yang sangat istimewa, sehingga pantas untuk dijadikan sebagai waktu khusus untuk tadarus dan atau berlama-lama bersama dengan Al-Quran. Para santri sekalian, setiap malam ya pada bulan Ramadan itu ya tadarus berlangsung antara Nabi dengan malaikat Jibril ya.
hal ini mengajarkan kepada kita bahwa disunnahkan untuk membaca atau mentadaburi Al-Quran itu sendiri pada malam hari di bulan Ramadan, ya. Dan sebab malam hari sudah tidak ada lagi kesibukan yang dikerjakan oleh para manusia. Ya, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan, ya, di malam harinya, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, tentunya akan memberikan kesemangatan yang menguat bagi kita, ya. Hati dan lisan juga siap untuk bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an lebih lama. Ya, hal ini sebagaimana ya Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Muzammil, ya. Al-Muzammil ayat ke-6 ya, ayat yang ke-6, ya, yang sudah mungkin kita hafal semua. Allah Ta'ala berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, yang artinya sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu amat berkesan. Lalu para santri sekalian, coba kira-kira gimana sih ya manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat dan tabi'un, kebersamaannya bersama dengan Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ya, ini ada sahabat Rasulullah Utsman bin Affan, ya, dikabarkan beliau sampai tidak tidur di malam hari untuk menghabiskan seluruh malamnya bersama dengan Al-Quran. Kemudian ada sahabat Tamim Ad-Dari menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Kemudian ada sahabat Ubay bin Ka'ab menghatamkan setiap 8 kali sehari. Kemudian ada imam kita yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan yang penuh dengan keberkahan sampai 60 kali hatam. Coba bayangkan ya, 60 kali hatam ya selama bulan Ramadan. Ada juga ya di antara para sahabat yang menghatamkan setiap 3 hari sekali, dan pada 10 hari terakhirnya mereka menghatamkan ya setiap malam. Mereka bahkan rela meninggalkan semua aktivitas kegiatan keduniaannya ya demi bisa terus membersamai Al-Quran pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu. Para santri sekalian, kemudian bagaimana ya para sahabat Rasulullah SAW ya dapat melakukan kegiatan amal yang begitu menakjubkan. Ya. Adakah di antara para santri yang sudah mencoba menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari? Ya, tentunya latihan dan perjuanganlah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi jauh di hari sebelum bulan Ramadan itu tiba. Ya, disebutkan ya dalam sebuah hadis ya, mereka para sahabat 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan pada bulan Rajab. Ya, mereka sudah mulai berlatih ya untuk menguatkan bacaan Al-Qur'an, puasa, sedekah, kemudian qiyamul lail dan amal soleh yang lainnya tentunya. Diteruskan sampai bulan Sya'ban ya, hingga berjumpa dengan bulan Ramadan ya, yakni dengan penuh kesiapan. Ya, para santri sekalian, sudahkah ya kalian melakukan latihan seperti itu? Ya, jika belum, ayo segera sebelum kita menjadi golongan orang-orang yang merugi ya karena tidak mengisi hari-hari di bulan Ramadan yang istimewa ya dengan beragam amal saleh. Para santri sekalian, ya, mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, mudah-mudahan para santri sekalian tergugah ya hati-hati antum semua untuk bisa mendekatkan diri antum dengan Al-Quran. Walaupun kebiasaan kita hampir setiap hari di luar bulan Ramadan itu dengan dengan Al-Quran, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi di bulan Ramadan nanti untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.